Sahabat Bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi B1, Bincang bersama Tokoh. Kali ini bersama Lentera, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang luar biasa. Karena tokoh ini adalah tokoh yang bukan penutur jati bahasa Indonesia. Sehingga hari ini mungkin bahasa Indonesianya agak sedikit perlahan-lahan kita menyebutkannya. Dan kita hari ini sudah bersama dengan Ru Kelly. Beliau adalah mahasiswa yang mengikuti program New Colombo Plan dari Australia. Dan Ru ini belajar bahasa Indonesia sekaligus kebudayaan di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok. Langsung saja kita sapa, ini dia Ru Kelly. Selamat pagi, Ru. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Iya, sama-sama, Ru. Boleh Ru memperkenalkan diri? Ya, nama saya Ru dan saya mahasiswa berasal dari Australia dan saya kuliah di Universitas Melbourne. Dan ya, saya menerima beasiswa dari pemerintah Australia untuk menyelesaikan pelatihan bahasa, studi universitas, dan magang di Indonesia selama 18 bulan. Dan ya, sekarang saya sedang mengikuti pelatihan bahasa di Malfi di Mataram. Dan sebelumnya saya menyelesaikan pelatihan bahasa di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Oh, Salatiga. Ya, dan ya saya pergi ke Jogja untuk menyelesaikan satu semester di Universitas Gadjah Mada. Dan ya minggu depan saya kembali ke Jogja untuk ya satu semester lagi di UGM. Dan ya setelah itu saya pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan magang. Ya selama 6 bulan. 6 bulan? Iya. Wow, luar biasa ya sahabat bahasa. Jadi datang ke Indonesia dan pergi ke berbagai kota untuk belajar, dan bentuk belajarnya pun bermacam-macam ya, Ru ya. Iya. Ternyata tidak hanya belajar secara konvensional, di Malfi pun ternyata di Mataram ya teman-teman. Jadi Ru ini sekarang sedang pemagangan ya, magang di Malfi, yaitu Mataram Lingual Franca. Salah satu program lembaga BIPA di Mataram gitu ya. Sekarang, dan masih banyak lagi. Sebelumnya juga Ru sudah pernah di Salatiga. Iya. Gitu ya. Wow, luar biasa. Sedikit informasi sahabat bahasa, jadi New Colombo Plan ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia, tentu saja untuk anak-anak muda di sana ya. Iya, betul. Untuk belajar di berbagai negara di belahan dunia bagian timur, utamanya di Asia dan Asia Tenggara ya. Iya, betul. Di lebih dari 40 negara gitu. Dan salah satu negara yang bekerja sama dengan New Colombo Plan ini adalah Indonesia, dan Ru lah salah satunya. Iya. Dan ini bukan pertama kalinya Ru datang ke Indonesia ya? Iya, saya mengunjungi Indonesia ya seberapa kali sebelumnya. Beberapa kali. Untuk kepentingan belajarkah atau untuk berlibur? Untuk berlibur ya, dengan keluarga saya. Ya, kami suka Indonesia. Suka Indonesia. Iya. Baik. Untuk yang di Salatiga sejak pertama datang, itu berarti pertama kali ke Salatiga? Iya, pertama kali ke Salatiga. Iya. Salatiga, kemudian belajar di Jogja. Iya. Untuk di Universitas Gadjah Mada ya. Iya, betul. Kemudian ke Mataram. Iya. Selanjutnya ke Jakarta. Iya. Wow. Dan itu total mencapai 18 bulan ya Iya. di sini. Iya. Baik, ini sudah berapa lama Ru ada di Indonesia? Ya, sudah 7 bulan di Indonesia. Sudah 7 bulan di Indonesia. Iya. Dan di Salatiga sudah berkunjung kemana saja, Ru? Ya, di Salatiga saya tinggal di sana hanya 1 bulan. Dan ya pergi ke Jogja selama 4 bulan dan 2 bulan di Mataram. Oh, dan di sini nanti hanya 2 bulan ya? Iya. Oke. Kalau di Mataram sudah berapa bulan? Di Mataram ya sudah 2 bulan, dan minggu depan saya memulai semester lagi di UGM. Oh, di UGM. Iya. Kembali lagi ke Yogyakarta sebelum nanti akan ada pelatihan kembali ya di Jakarta gitu. Nah, selama 2 bulan di Lombok,
sudah pergi kemana saja? Ya, saya beruntung sekali karena saya mengunjungi banyak tempat, termasuk Senaru, Senggigi, Titi Batu, Gili Asahan, Gili Air, Gili Meno, Gili Teruangan, Wow. Kuta, ya, Lombok luas dan indah sekali. Wah, luar biasa Iya. ya. Memang ini satu keberuntungan juga memang ya untuk Ru bisa datang ke kota-kota yang memang wisatanya ditonjolkan di situ, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini. Ini adalah salah satu daerah yang memang eh, terkenal dengan wisata yang begitu baik, terutama pantai dan gunung. Semoga Ya. selanjutnya bisa ke gunung juga ya di Ya. Sembalun gitu. Tadi sudah ke Senaru ya? Senaru, ya, Oh tapi ya, ya sebelum, belum Sembalun. belum Iya. ke Sembalunnya. Iya. Gitu ya. Semoga selanjutnya bisa ke Sembalun begitu. Nah, bagaimana pendapat Ru terkait alam di Lombok ini? Ya, alam di Lombok itu indah sekali. Ya, saya senang sekali pantai di Lombok dan air terjun. Dan ya, saya suka sekali snorkeling. Ada banyak kura-kura, bahkan penyu yang lucu banget. Iya. Wah, luar biasa beruntung ya, karena saya sendiri sebagai orang yang sudah 3 tahun tinggal di Lombok, belum pernah ke tempat-tempat yang beberapa disebutkan oleh Ru, begitu, termasuk Teteh Batu, tadi saya belum tahu, bertemu penyu juga belum pernah, jadi Ru sangat beruntung. Kemudian selama di Malvi, aktivitas apa saja yang Ru lakukan? Ya, ada banyak kelas bahasa, tapi kami juga pergi ke tempat wisata dan ya, saya pergi ke desa Sesawat dan ada kolam renang, ya indah sekali dan saya pergi ke sekolah di Mataram. Saya pergi ke 3 sekolah di Mataram, SMA dan SMP, dan saya memiliki kesempatan untuk berbagi budaya Australia dan belajar tentang budaya Lombok. Ya, itu keren. Oh, begitu ya, berarti sistem magangnya dan yang diajarkan itu siswa atau orang-orang dewasa? Masih kecil atau orang dewasa? Di sekolah atau? Di sekolah? Ya, ya SMA dan SMP. SMA dan SMP Iya. selama di Malvi ya? Ya, Gitu. Kemudian apakah juga bertugas untuk mengajarkan teman-teman di Malvi yang mungkin bahasa Indonesianya masih belum sefasih Ru atau bagaimana di Malvi? sebelumnya saya belajar bahasa Indonesia sejak SMA di Australia, tetapi untuk 2 tahun terakhir dari SMA, saya harus belajar bahasa Indonesia lewat dari online, karena di sekolah saya ada hanya 2 siswa yang ingin terus belajar bahasa Indonesia. Tapi saya beruntung sekali karena ya saya bisa terus belajar bahasa Indonesia lewat dari online, tapi ya itu sulit karena saya tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, hanya 10 atau 5 menit setiap 2 minggu untuk ya mempraktik berbicara bahasa Indonesia. ya. Di masa depan saya berharap lebih orang Australia ya pilih belajar bahasa Indonesia dan iya. Semoga ya. Dan Iya. sebetulnya sudah banyak ya yang di Australia yang punya concern gitu atau punya minat gitu ya untuk belajar bahasa Indonesia di sana Iya. begitu. Tetapi mungkin sekarang mulai sedikit ya. Iya. Betul ya. Iya. Oh, jadi Ru ketika sudah belajar bahasa Indonesia sejak SMA, Iya. itu apakah ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah atau belajar di luar sekolah? Di sekolah saya, ya. Oh, di sekolah. Dan Iya. itu memang diajarkan bahasa Indonesia. Iya. Semua siswa wajib mengikuti kelas bahasa Indonesia atau menjadi kelas pilihan? Sampai 15 tahun itu wajib, tapi setelah itu ya siswa pilih. Ya. Oh, siswa bisa memilih. Iya. Begitu. Untuk bahasa Indonesia dipelajarinya hanya di SMA?
Ya, Hanya di SMA ya. saja. Oh, luar biasa. Kemudian kalau saat di Melbourne, Ru mengambil jurusan kuliah apa? Ya, jurusan saya manajemen, pemasaran, Manajemen. dan bahasa Indonesia. Oh, manajemen, pemasaran, dan Iya, bahasa Indonesia. iya tiga jurusan. 3 jurusan sekaligus Iya. ya, sahabat bahasa, itu luar biasa. Ini bisa memotivasi sahabat bahasa karena di Indonesia mungkin masih tidak terlalu banyak yang sekaligus mengambil banyak atau bidang gitu ya, banyak Iya. bidang dalam sekali belajar gitu, luar biasa. Mengapa kemudian Ru sangat tertarik begitu untuk mempelajari bahasa Indonesia, meskipun juga selain bahasa Indonesia yang dipelajari juga ada soal manajemen gitu. Mengapa Ru Ya. tertarik begitu? Saya selalu tertarik pada bahasa Indonesia dan bisnis. Sebenarnya saya beruntung sekali karena saya mengunjungi Indonesia sejak ya saya masih kecil dan setiap kali saya pergi ke Indonesia saya selalu mencoba belajar frasa bahasa Indonesia yang baru dan ya saya menikmati dan ya senang sekali berbicara dengan orang lokal dan ya saya bahkan masih kecil saya mengobservasikan bagaimana orang Indonesia tersenyum yang menjadi lebih lebar ketika saya berbicara bahasa Indonesia dan ya interaksi ini mendorong saya untuk terus belajar bahasa Indonesia selama SMA dan di universitas. Di universitas, wow, luar biasa ya sahabat bahasa. Kita kalau mengamati pemilihan kata yang sudah yang dipilih oleh Ru, itu sebetulnya sudah sangat baik ya, menggunakan kata mendorong orang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan bahasa kiasan sebetulnya, karena kalau mendorong kan sebetulnya tindakan ya, sebuah tindakan untuk mendorong, tetapi Ru sudah menggunakan itu untuk menyatakan frasa lain, yaitu memotivasi orang gitu ya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa sahabat bahasa. Kalau teman-teman kita yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia saja sangat bersemangat menggunakan bahasa Indonesia, saya harap sahabat bahasa yang memang orang Indonesia dan memiliki bahasa Indonesia, ayo kita gunakan bahasa Indonesia lebih baik. Jangan sampai kalah dengan Ru yang bahasanya sudah sangat luar biasa begitu ya. Kemudian ketika akhirnya mendapatkan New Colombo Plan beasiswa New Colombo Plan ini, berarti Ru memang memilih untuk ditempatkan di Indonesia atau bagaimana? Memilih. Ya, memilih. Ya, saya memilih Indonesia karena saya ingin ya belajar bahasa Indonesia di Indonesia, belajar bahasa lokal di negara itu cara yang terbaik untuk belajar bahasa. Lebih cepat ya. Ya, lebih cepat karena saya beruntung sekali karena saya memiliki banyak kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Indonesia setiap hari dan itu membuka pintu, terbuka pintu, Ya, membuka pintu ya, untuk koneksi atau hubungan yang lebih jauh. nyata, ya, seperti itu dan ya saya senang sekali karena ya itu keren, ya. Dan Ru memang sangat keren gitu. Iya. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang cukup sulit dan itu sulit juga diucapkan oleh penutur asli bahasa Indonesia yang mungkin kosakatanya masih terbatas, dan Ru membuktikan kalau memang kosakatanya sudah cukup banyak gitu. Gitu. Baik. Untuk kebudayaan di Indonesia, bagaimana Ru memandang kebudayaan di Indonesia? Tentunya kan sejak dulu ya, sebelum mendapatkan kesempatan datang ke Indonesia melalui beasiswa New Colombo Plan ini, Ru kan sudah pernah ke sini gitu. Dan tadi ternyata belajar bahasa Indonesia membuat Ru tersenyum lebih lebar gitu. Tapi saya menduga bukan bahasa Indonesia mungkin ya yang membuat Ru tersenyum lebih lebar, tetapi mungkin orang-orang di Indonesia atau kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia yang membuat Ru senang begitu. Nah, Ru, bagaimana pendapat Ru terkait budaya yang ada di Indonesia, Ru?
Ya, saya berpikir bahwa budaya Indonesia itu ya luar biasa karena ada banyak keberagaman dari budaya Indonesia. Saya memiliki kesempatan untuk membuat batik, minum jamu, mencoba pencaksilat, menonton pertunjukan wayang. Ya, banyak kesempatan dan budaya di Indonesia ya luar biasa. Ya. Apa yang menurut Ru paling menarik gitu kan? Kemarin sudah sempat ke Salatiga, kemudian ke Yogyakarta, kemudian sekarang ke Lombok. Ini pasti yang budayanya cukup berbeda, tetapi mungkin agak mirip juga dengan Bali ya beberapa begitu. Yang paling menarik menurut Ru itu budaya yang mana? Saya berpikir bahwa di Indonesia, seluruh tempat di Indonesia, ya aspek yang paling menarik bagi saya itu gotong royong. Oh, gotong royong. Iya, yaitu orang bekerja sama dan ya saya berpikir bahwa itu menarik sekali karena ya Indonesia itu memiliki ya komunitas yang selalu membantu orang lain seperti itu dan itu berbeda dengan budaya di Australia karena di Australia itu budaya atau ya komunitas yang lebih individualistis. Ya. Individualistik ya. Ya. Oh, begitu. Ya, itu ternyata jadi poin yang menarik ya, sahabat bahasa. Bagaimana kita bergotong royong begitu ya dan lebih guyup gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi lebih bisa bekerja sama dan berkelompok begitu ya ketika kita menghadapi satu masalah atau beraktivitas begitu daripada di Australia yang mungkin lebih individual seperti itu. Ini satu poin penting karena tadi ketika ditanya budaya saya kira Ru akan menjawab sesuatu yang lebih lebih nyata begitu seperti mungkin paling suka budaya wayangnya atau budaya tari, tapi ternyata kebiasaan kita lah atau gaya hidup kita lah yang disoroti oleh Ru di sini begitu ya Ru ya. Wow, keren. Kemudian terkait bahasa Indonesia ini Ru, karena di Indonesia ini kan ternyata tidak hanya ada bahasa Indonesia, kan ada banyak sekali bahasa. Kalau di Salatiga mungkin Ru menemukan bahasa Jawa. Ya, betul. Di UGM mungkin tidak hanya bahasa Jawa ya, kalau ketika di UGM karena banyak juga yang berkomunikasi menggunakan bahasa selain bahasa Jawa, di sana banyak perantau. Kemudian ke Mataram ternyata bahasanya ada lagi yang berbeda yaitu bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa atau Samawa, bahasa Bojo gitu. Bagaimana Ru memandang bahasa-bahasa di Indonesia ini, Ru? Ya, saya berpikir bahwa itu keren bagaimana banyak bahasa daerah di Indonesia dan saya senang sekali mengobservasikan pengaruh dari bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Sasak dalam bahasa Indonesia dan ya saya mendengar kata-kata yang baru dan yang baru itu bagi saya itu merupakan budaya yang kekayaan. Oh, itu kekayaan ya. Iya. Adakah bahasa Sasak yang Ru sudah ketahui? Kosakata? Tampi Asih. Iya, Tampi Asih atau Tampi Asih. Iya. Tampi Asih, artinya terima kasih. Iya. Iya, Mater Tampi Asih itu juga salah satu bahasa yang saya ketahui karena saya tidak tahu bahasa Sasak sebetulnya dan baru belajar juga. Kalau bahasa Jawa? Belum. Iya. Kalau bahasa Bali? Belum juga ya? Iya, belum juga. Baik. Kemudian bagaimana Ru meningkatkan kemahiran berbahasa Ru ketika Ru mungkin pertama kali belajar bahasa Indonesia dulu gitu. Apa yang membuat Ru sebegitu konsistennya belajar bahasa Indonesia ini? Jadi referensinya dari apa? Apakah dari buku, membaca buku, apakah mendengarkan lagu atau bagaimana cara belajar? Bagi saya berpikir bahwa cara yang terbaik untuk belajar bahasa lain itu belajar dari banyak referensi seperti film, buku dan lagu
Ya, sebenarnya saya di universitas saya di Australia semester lalu saya mengambil mata kuliah yang fokus pada sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Iya, Oh, yang luar biasa. ya cerita pendek ditulis oleh Intan Paramaditha, Intan Paramaditha. ya Putu Wijaya, Oki Madasari, Rati Kumala, iya seperti itu, dan itu ya menarik sekali karena kami mengeksplorasi tema seperti feminisme, ya seperti itu. Dan Ru baca dalam bahasa Indonesia ya? Iya, Itu dalam bahasa Indonesia. Iya. Wow, sahabat bahasa. Jangan kalah juga ya dengan Ru, karena jujur saja Ru itu adalah betul-betul karya sastra Indonesia yang bukan sastra populer lagi begitu ya. Jadi orang-orang yang membaca Intan Paramaditha, Rati Kumala, kemudian Aan Mansur, mungkin ya kalau yang feminis ya tadi Oki Madasari, itu tuh memang orang-orang tertentu saja mungkin yang memang punya ketertarikan di bidang sastra. Dan luar biasanya Ru yang belajarnya sebetulnya adalah manajemen, meskipun juga belajar bahasa Indonesia, tapi juga sangat mendalami sastra ya. Luar biasa. Ayo sahabat bahasa jangan sampai kalah. Kalau bisa memang terus menggali budaya kita, juga termasuk salah satunya dari sastra begitu ya. Kemarin sempat bertemu dengan Intan Paramaditha? Saya tidak mengikuti karena ya saya berlibur di Kuta, tapi ya saya ingin pergi ke sana. Ya, keren sekali. Ya, tapi ya saya juga belajar bahasa Indonesia lewat atau melalui lagu bahasa Indonesia. Sebenarnya setiap kali saya pergi ke tempat lain, saya selalu meminta driver saya untuk ya apa lagu bahasa Indonesia favorit Anda, dan saya ya meminta memutar lagu itu. Ya, kemarin saya kembali ke Kuta dan ya sopir atau driver saya dia memutar lagu yang bernama 50 tahun oleh Warna, dan ya saya senang sekali lagu itu. Oh gitu. 50 tahun oleh Warna. Iya, betul. Saya belum tahu itu lagunya. Saya belum pernah mendengar lagu itu. Semoga saya nanti juga bisa mendengar lagu itu. Kalau Ru sendiri lagu yang paling Ru suka dari lagu bahasa Indonesia apa yang paling Ru suka? Juga penyanyinya. Mungkin lagu itu lagu favorit saya. Ya. Oh itu lagi? Iya. Jadi baru kemarin diputar. Iya, lagu baru tapi ya. Tetapi sudah menyukai ya. Iya. Gitu. Kalau tadi sastra-sastra yang Ru sudah baca, penulis mana yang menurut Ru paling Ru suka? Mungkin ya Intan Paramaditha. Cerita pendek favorit saya mungkin Vampir. Vampir. Iya. Sayang sekali kemarin tidak bisa bertemu ya. Iya. Sahabat bahasa, kemarin baru saja ada bincang-bincang yang diselenggarakan berkolaborasi juga dengan Gramedia kalau tidak salah ya. Itu Intan Paramaditha diundang secara langsung di sana. Sayang sekali Ru tidak berkesempatan untuk bertemu ya. Yeah. Semoga bisa bertemu di Jakarta nanti. Iya. Ketika kembali. Baik, tantangan belajar berbahasa Indonesia apa yang Ru hadapi selama ini? Begitu. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia, kesulitan apa yang Ru temui? Sebelum pergi ke Indonesia untuk tinggal di sini, saya hanya belajar bahasa Indonesia yang sangat formal. Oleh karena itu, ya belajar bahasa Indonesia yang informal, itu ya sulit karena saya ingat pertama kali saya mengirim teks ke teman Indonesia saya, dan saya bingung karena ada banyak singkatan dan bahasa gaul dan ya ejaan yang kreatif, mungkin ya misalnya sama dua dan
YG untuk yang ya seperti itu. Tapi semua teman Indonesia saya selalu membantu saya dan ya itu keren untuk ya belajar keterampilan yang baru. Ya. Wow. Ya, sahabat bahasa ya, ternyata bahasa yang kita gunakan di media sosial dan ketika kita berkomunikasi mungkin secara personal menggunakan gawai kita itu juga cukup membingungkan ya ketika kita tidak ketika itu awam begitu yang melihat ini bahasa-bahasa gaul apa lagi gitu ya. Dan tetapi mungkin ada bagusnya ya Ru ya karena Ru saya yakini akan punya kepekaan berbahasa Indonesia yang lebih tinggi dari orang Indonesia yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa pertamanya mungkin gitu, native speaker bahasa Indonesia gitu. Karena dulu saya pernah waktu di UGM banyak sekali teman-teman saya yang memang dari berbagai negara ya, dari Cina, dari Jepang, dari Korea, itu rata-rata. Kemudian dari Australia juga ada, bahkan ada yang dari Timur Tengah juga ada waktu itu belajar bahasa Indonesia. Nah, itu ternyata mereka lebih peka dan lebih memahami struktur-struktur bahasa Indonesia yang janggal gitu. Jadi pengecualian-pengecualian itu tuh membuat mereka itu membingungkan bagi mereka. Kenapa kok strukturnya berbeda dengan yang seharusnya begitu. Itu tuh mereka akan lebih peka gitu. Mungkin kepekaan itu juga akan dimiliki oleh Ru dibanding kami begitu. Kemudian ada kesulitan-kesulitan lain mungkin yang dialami oleh Ru. Misalnya ada percampuran bahasa daerah yang dilakukan oleh teman-teman yang membuat Ru bingung. Ya, pasti itu ya sangat umum untuk teman Indonesia saya untuk berganti antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Dan ya, tetapi saya berpikir bahwa itu menambah Wawasan, gitu ya, betul. Baik, berarti Ru kalau di Indonesia ini melalui program New Colombo Plan ini, apakah nanti keluarannya berupa gelar baru, mungkin magister atau apa, Ru? Apakah nanti setelah dari Indonesia selesai, Ya. kembali ke Australia, akan melanjutkan sekolah lagi, ataukah sudah mendapatkan gelar baru? Ya. S2 begitu, secara magister gitu. Ya, saya akan pulang ke Australia di bulan Januari dari tahun depan dan saya menyelesaikan 2 semester di Universitas Melbourne dan ya saya lulusan. Setelah itu di masa depan saya berharap saya bisa mulai bisnis sendiri dengan kolaborasi antara Australia dan Indonesia di industri pariwisata atau perdagangan. Ya. Wow. Luar biasa ya, itu rencana ke depan Ru ya. Nanti jadi akan kembali ke Australia dan menyelesaikan perkuliahannya di sana gitu ya. Jadi ini programnya setengah-setengah ya gitu, setengahnya di Indonesia, separuhnya lagi diselesaikan di Australia, itu di Universitas Melbourne. Iya. Oh ya, di Universitas Melbourne di 3 jurusan. Iya. Oh, di 3 jurusan tadi diselesaikan oleh Ru, baru selanjutnya melaksanakan rencana selanjutnya tadi ya untuk membangun bisnis. Wah, luar biasa, semoga lancar ya Ru ya. Baik, kalau di Mataram, sebentar lagi akan mengunjungi apa lagi, Ru? Akan berkunjung kemana lagi? Ya, selain Mataram atau... Boleh, selain Mataram, tetapi masih di Nusa Tenggara Barat? Ya, saya beruntung sekali karena saya mengunjungi banyak pulau dan tempat di Indonesia. Saya pergi ke Labuan Bajo dan Desa Wairebo dan Taman Nasional Komodo di Flores. Dan di Jawa saya mengunjungi banyak tempat seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Jakarta, Solo. Ya, Indonesia luas dan beragam dan ya indah sekali. Itu memang sangat beruntung, Ru, bisa mendapatkan itu karena orang Indonesia sendiri mungkin belum tentu ya bisa berloncat-loncat gitu, berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain. Semoga lancar dan sehat terus, Ru, selama di Indonesia.
Oh ya, untuk musim apakah ada perbedaan dengan di Melbourne yang Ru rasakan sehingga membuat Ru kurang nyaman? Ya, di Australia ada 4 musim. Mm-mm. Sekarang itu musim panas. Mm-mm. Selama musim panas, suhu bisa mencapai 40 derajat. Oh, Ya, panas sekali. panas sekali. Tapi selama musim dingin, suhu ya bisa bawah 0 derajat. Di bawah 0 Iya. derajat. Wow, jadi suhu yang ekstrim ya. Jadi Iya. suhu di Indonesia ini bukan apa-apa ya bagi Ru ya. Iya. Ini adalah suhu yang mungkin biasa saja gitu. Ya, selalu panas. Selalu panas ternyata Ya. sama biasa ya. Tetapi panasnya kan tidak sampai 40 derajat ya Ru ya. Jadi Ru masih bisa menoleransi gitu Iya. ya Iya. rasa panas di sini ya. Semoga tetap betah dan tetap terus berkunjung ke Indonesia, Ru. Baik, mungkin Ru bisa menyampaikan kata-kata terakhir untuk sahabat bahasa di rumah, juga mungkin harapan untuk selanjutnya bagaimana, terlebih lagi untuk bahasa dan sastra Indonesia, gitu. Boleh mungkin disampaikan Sampaikan tentang tentang harapan Ru ya. dan mungkin pesan-pesan Ru dan kesan juga terhadap Indonesia kepada sahabat bahasa di rumah, kepada penonton. Ya, maaf. Tentang apapun, tentang bahasa Indonesia, boleh, atau tentang sastra Indonesia. Juga harapan atau keinginan Ru selanjutnya. Ya, di masa depan saya berharap lebih orang Australia belajar bahasa Indonesia. Lebih banyak ya. Ya, karena saya berpikir bahwa itu penting sekali karena ya negara kita dekat sekali dan ya Indonesia itu salah satu negara tetangga dari Australia dan ya saya berharap lebih banyak orang Australia pergi ke pulau pulau berbeda selain Bali, Bali ya. ya termasuk Lombok dan Jawa dan ya saya berharap saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Sulawesi dan Sumatera. Ya, ada banyak tempat di Indonesia yang untuk ya Kunjungi ya. mengunjungi. Ya. Ya, baik. Semoga itu semua tercapai ya. Semoga Iya. diplomasi Indonesia dengan Australia Iya. berjalan dengan baik dan terus baik sehingga Iya. kita bisa saling menguntungkan. Ya. Mungkin orang Indonesia juga bisa ke sana lebih banyak Iya, dan betul. orang Australia lebih banyak mengenal juga budaya-budaya. Ya, dan ya saya berharap ada hubungan antara orang Indonesia dan orang Australia menjadi lebih kuat dan ya ada pertukaran budaya karena ada banyak hal-hal yang orang Australia bisa belajar dari orang Indonesia dan ya Indonesia juga bisa belajar dari Australia, orang Iya. Australia begitu. Wah, ya tentu saja. ya Tentu saja sahabat bahasa ya, saya doakan itu semua tercapai dan semoga apa yang Ru cita-citakan untuk membangun bisnis tadi ya dan untuk mengembangkan budaya juga ya sehingga budaya kita juga budaya di Indonesia bisa dikenal di Australia maupun sebaliknya itu bisa tercapai. Itu saja Ru, ada lagi yang ingin disampaikan? ya Sudah? ya sudah Cukup? ya Baik itu dia sahabat bahasa bincang-bincang bersama Ru Kelly pada hari ini dan Ru masih akan melanjutkan perjalanannya di Indonesia untuk berkeliling Indonesia dan meningkatkan kompetensinya di bidang bahasa maupun di bidang manajemen ya dan keuangan begitu. Dan selanjutnya ia juga akan kembali lagi ke Australia. Semoga apa yang Ru lakukan ini juga bisa menginspirasi sahabat bahasa untuk terus belajar, untuk tidak hanya mempelajari budaya kita, tetapi juga
mungkin budaya orang lain sehingga kita bisa mengambil manfaat dari sana. Dan sahabat bahasa juga bisa nih menuntut ilmu di luar Indonesia suatu saat. Baik, terima kasih Ruth. Ya, terima kasih banyak. Iya, sampai bertemu kembali. Ini luar biasa cantik sekali sahabat bahasa aslinya. Bikin deg-degan. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi. Dan kita juga bisa menggali kembali apa yang ada di Indonesia, termasuk kesastraannya, karena luar biasa Ruth sastranya kuat ya, baca sastranya gitu. Baik sahabat bahasa, itu dia siniar kali ini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam literasi.